Kasus pemerasan yang dilakukan 18 oknum kepolisian ini di Jakarta Warehouse Project pada 15 Desember lalu tentunya menyita perhatian. Bagaimana tidak, karena hal ini seharusnya juga tidak terjadi, apalagi Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan promosi wisata. Tentunya ini juga nilainya fantastis sekali, mencapai 32 miliar rupiah, dan kita akan mengajak Anda untuk membahasnya di malam hari ini. Kita akan hadirkan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kami. Kami masih menunggu yang nanti untuk bergabung ya. Sudah hadir bersama kami Profesor Dr. Albertus Wahyu Rudanto, merupakan guru besar pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan juga pengamat kepolisian serta mantan Kompolnas ya, Prof ya. Selamat malam, Prof. Terima kasih, ini paket lengkap banget narsumnya nih, Prof. Selamat malam ya, Prof. Kita siap nanti akan mendalami ini ya. Iya, siap. Kemudian juga kita masih menunggu nih pemirsa kedatangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi yang merupakan penasehat ahli Kapolri, juga mantan ataupun purnawirawan dari kepolisian. Kita juga akan menghadirkan dari Ketua Umum Asita, Ibu Nunung Rusmiati. Kami akan menanti kedua narasumber untuk segera bergabung bersama kami. Saya akan menggali terlebih dahulu dengan Prof Wahyu begini. Kalau misalnya kondisinya seperti ini, Kompolnas juga meminta untuk segera tidak hanya etik saja, dibawa juga ya hukum secepatnya. Polisi juga sudah bergerak dengan sangat cepat melakukan proses hukum ya di divisi Propam. Tapi kalau Prof melihatnya ini kan sangat-sangat mencederai ya apa yang terjadi ini. Iya, saya lama di kepolisian ya sebagai dosen, kemudian 4 tahun sebagai anggota Kompolnas, sekarang balik di kampus lagi. Saya lihat ini penyakit lama, Mbak. Penyakit lama. Memang jumlah yang melakukan itu kalau kita bandingkan dengan anggota polisi yang 460.000 itu sangat kecil, mungkin hanya 0,9%. Tapi ini kan jadi problem karena walaupun jumlahnya sedikit, kan ini hanya 18 orang ya dari 460.000 orang, tetapi ini kan membuat citra institusi ini jadi hancur. Betul. Dan itu pengaruhnya karena ini keterlibatan dengan pihak warga negara asing, lalu efeknya jadi efek global dan ini pengaruhnya kemudian berimbas kemana-mana. Jadi saya melihat ini polisi itu harus sadar bahwa sebagai anggota Polri itu ada dua yang harus dia pegang. Satu, dia punya legalitas, satu legitimasi. Legitimasi ini sangat tergantung pada bagaimana publik memberikan respon. Nah, oleh karena itu institusi sudah membuat koridor yang namanya peraturan kepolisian kode etik. Itu ada 4 kode etik yang harus dipatuhi, salah satunya adalah etika kelembagaan, yaitu etika yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai anggota Polri. Itu jelas sekali. Jadi situ ada apa yang boleh dan tidak boleh. Nah, ini harusnya menjadi doktrin Polri. Tetapi ketika anggota menganggap itu hanya sebagai hiasan saja, ya akibatnya seperti ini. Dan ini kalau tidak kita atasi dengan segera, dampaknya buruk. Belum ya. Baik, Ibu Nunung sudah bergabung. Silakan Ibu Rus ya. Iya, silakan. Ya, kalau kita kan melihat ini juga sangat-sangat kaget ya, tapi ternyata Prof bilang ini sebenarnya kejadiannya juga sudah ada begitu ya, cuman belum terblow up aja. Artinya mereka memang sindikat atau bagaimana, Prof? Yang bukan sindikat, pantauan bukan sindikat, Prof, tapi ini modus. Modus ya, jadi begini, polisi itu harusnya berbuat baik. Mbak Sira ya? Harusnya berbuat baik karena dia dididik untuk menjadi orang baik dan menjadikan orang baik. Tetapi kan tidak semuanya bisa seperti itu. 1, 2 inilah yang berbahaya. Nah, mereka punya modus itu karena mereka menganggap ini dalam tanda petik proyek bisa jadi uang. Nah, itu yang berbahaya. Saya kira pola-pola inilah yang harus diberantas secara habis, bukan hanya secara etik ya, tetapi harus ada sanksi-sanksi yang membuat mereka jerah. Kalau menurut saya harus ada keberanian untuk tidak sekedar menegur, karena di dalam kode etik itu ada sanksi yang hanya cukup minta maaf ke pimpinan. Saya kira itu itu kurang keras. Saya kira itu harus ada ketegasan ya. Baik, kita juga sudah kedatangan ya Ibu Rus, melihatnya ini seperti apa? Karena di satu sisi begini kan, Indonesia pengen banget ya wisatanya tuh dikenal di seluruh dunia. Tapi ternyata ini juga jadi pemberitaan di Malaysia. 3 media terbesar di Malaysia juga mengangkat isu ini. Kalau dari Ibu Rus melihatnya seperti apa? Ya, tentunya saya sebagai Ketua Umum ASITA, Association of the Indonesia Tour and Travel Agency, citra itu sangat buruk. Yang tadi kata Prof ya, itu citra kepolisian maupun di
ya, mancanegara. Khususnya saya sebagai ketua umum, itu kita sedang bagaimana caranya wisatawan mancanegara datang ke Indonesia. Kemarin kita juga diskusi udah mengenai harga, sekarang citra. Yang terutama itu adalah citra. Bagaimana citra Indonesia di mancanegara itu baik. Dan tadi terima kasih Prof, ini kan oknum. Tetapi kan sekali lagi mudah-mudahan ini sudah tidak ada lagi, harusnya amin. Harusnya ini sudah tidak bisa didiskusikan. Saya sangat kecewa dengan kejadian ini, khususnya lagi-lagi saya jadi ketua umum itu yang membawahi 8.000 travel agent dan itu semua anggotanya travel agent, dan kita seluruh pengurus itu mempromosikan pariwisata ke seluruh dunia, baik Amerika, Eropa, Australia, ASEAN, apalagi negara tetangga. Jadi ini benar-benar citra kita di kepolisian maupun pariwisata. Khususnya saya sangat menyesal di bidang pariwisata khususnya. Mencoreng Indonesia ya, karena juga pendapatan untuk negara kan luar biasa ya untuk di pariwisata. Bu Rus, memangnya Indonesia tidak begitu nyaman untuk wisatawan datang di sini dengan kasus-kasus ini kan yang terblow up 18 oknum kepolisian, tapi juga ada beberapa kayak di Bali, itu juga kondisi-kondisinya orang-orang biasa pun juga melakukan hal yang sama, pemerasan terhadap wisatawan. Artinya apakah Indonesia dimasukkan kategori tidak nyaman buat wisatawan? Ya, terima kasih Mbak. Sebetulnya yang tadi kasus ini salah satunya. Kedua yang tadi kata Mbak ya, karena tidak hanya dari segi keamanan, juga kenyamanan. Misalnya kemarin juga banyak yang komplain dan kita kemarin pleno itu khususnya misalnya driver. Itu kan mereka tidak sangat sertifikasi. Karena di negara luar itu biasanya betul-betul driver dengan tour leader itu bersamaan dan sangat betul-betul ada edukasi. Nah punten lagi di sini masyarakat kadang-kadang hanya punya mobil, dia bisa menyetir dan akhirnya disalahgunakan. Dia memberikan harga yang murah tapi akhirnya memberikan tambahan-tambahan itu yang tidak nyaman. Itu juga adalah tanggung jawab saya sebagai ketua umum dan seluruh khususnya di Bali itu gubernur, kepala dinas, termasuk ketua DPD Asita Bali. Kita memang Mbak itu sangat bekerja keras sekali bagaimana kenyamanan di suatu daerah, tadi Bali maupun di 38 provinsi, saya karena bertanggung jawab di 38 provinsi itu nyaman. Karena lagi-lagi untuk mendatangkan wisatawan mancanegara saja sudah susah. Kita mengocek uang banyak, khususnya anggota-anggota saya dan pengurus. Mempromosikannya terima kasih. Pemerintah sudah juga bersikeras membangun bagaimana citra di Indonesia. Dan kita itu mempromosikan dengan uang kocek sendiri. Tanpa dukungan pemerintah aja kita sudah harus dengan biaya besar. Nah mudah-mudahan kejadian-kejadian ini juga sudah tidak akan terjadi lagi. Saya kan berharap waktu itu misalnya udah COVID dengan ada berbagai macam. Ini saya juga jadi yang tadi saya bilang Mbak sangat kaget dan sangat hiris. Karena dan ini perlu juga kita ketahui semua. Marilah kita menggunakan baik travel maupun EO, event organizer yang benar-benar pengalaman. Karena dengan pengalaman itu dia juga memilih dari keamanan, dari mulai seluruhnya itu yang profesional. Ya. Ini juga tidak dibahas di Indonesia saja karena warga negara asing Malaysia yang menjadi korbannya ratusan bahkan 400 orang diperkirakan. Kemudian nilainya juga sangat fantastis hingga mencapai 32 miliar rupiah. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Happy yang berada di Malaysia. Bagaimana dengan pemberitaan yang dihadirkan di Malaysia mengenai kasus ini? Happy. Ya, selamat malam. Bahwa dapat kami sampaikan terkait dengan pemberitaan mengenai oknum polisi yang melakukan pemerasan terhadap beberapa warga negara asing asal Malaysia, bahwa pada 2 hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 22 Desember, beberapa media elektronik Malaysia bersamaan secara serentak mewartakan mengenai terjadinya pemerasan tersebut. Tidak hanya 3 media besar yang seperti dikatakan tadi, hampir lebih dari 5 media besar seperti Berita Harian, Sinar Harian, The Star, Bernama, Malaysia Kini, Free Malaysian Today, Astro Awani hingga Malaysian Gazette, semua
serentak memberitakan mengenai adanya pungutan liar atau pemerasan yang terjadi kepada warga negara Malaysia. Demikian. Tapi tadi kami sudah berkoordinasi dengan pihak atas polisi dari KBRI Kuala Lumpur dengan Bapak Kombes Pol Juliarman Eka Putra Pasaribu. Juliarman Eka Putra Pasaribu mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Mabes Polis Diraja Malaysia Bukit Aman di bagian cawangan khas atau Special Branch atau Bareskrim PDRM Malaysia yang mengatakan bahwa jika memang ada warga negara Malaysia yang menjadi korban pemerasan yang telah terjadi pada tanggal 15 Desember minggu lalu, mereka dipersilahkan untuk melaporkan ke atas polisi KBRI Kuala Lumpur. Namun sebelumnya mereka diminta untuk membuat laporan kepolisian di polsek terdekat berhampiran dengan tempat tinggal mereka. Demikian. Baik, terima kasih informasinya Happy. Artinya proses hukum juga dilakukan untuk di sana maupun juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian di Indonesia ya. Terima kasih Happy atas informasinya kepada kami. Pemirsa, usai jeda kami masih tentu akan membahas bagaimana dengan hukumannya. Akankah sekedar etik saja atau akan pindah ke ranah pidana dengan pemungutan liar? Usai jeda jangan kemana-mana. Kita hadirkan pemirsa sebelum kita lanjutkan dialog. Ini merupakan modus pemerasan penonton DWP oleh 18 oknum polisi. Di mana di tengah keramaian acara DWP, beberapa orang ini mengaku dari kepolisian menarik tangan sejumlah penonton secara acak, secara random. Kemudian pada saat itu, selanjutnya dari oknum kepolisian ini dikumpulkan, diperiksa polisi dan mengikuti sejumlah tes. Salah satunya tes urin yang disampaikan oleh pihak kepolisian ataupun oknum kepolisian. Paspor penonton asal Malaysia dan Thailand ini diminta petugas dengan alasan untuk kebutuhan pemeriksaan administrasi. Namun setelah pemeriksaan dilakukan, ternyata paspor ini tidak langsung dikembalikan. Para oknum polisi juga langsung melakukan tes urin, namun usai tes paspor juga tidak kunjung dikembalikan. Wisatawan sudah mulai merasa khawatir pada saat itu. Para oknum polisi kemudian meminta sejumlah uang dalam jumlah yang besar meski hasil tes urin mereka itu negatif. Total dugaan pemerasan sekitar ringgit Malaysia 9 juta atau 32 miliar rupiah. Nilai yang sangat fantastis sekali. Setelah uang diberikan, para oknum polisi baru mengembalikan paspor milik penonton DWP. Itu tadi modus pemerasan yang dilakukan oleh 18 oknum kepolisian. Kita juga sudah kedatangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi yang merupakan penasehat ahli Kapolri dan juga purnawirawan polisi. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Mbak. Akhirnya sampai ya Pak ya setelah macet ya Pak ya. Pak Arianto, ini kan kalau kita lihat miris sekali ya Pak ya. Lagi-lagi begitu ya oknum polisi berbuat hal yang tidak patut dicontoh. Banyak juga Pak, 18 oknumnya. Sangat memalukan ya. Dan orang-orang polisi yang berbuat kayak gitu tuh bukan hanya 18 ini aja. Masih banyak yang lain tapi nggak ketahuan aja. Jadi memang saya sangat prihatin sekali ya. Polisi itu ya nomor satu nggak dipercaya orang itu hanya karena perilaku koruptif aja. Dan itu perilaku koruptif itu sejak saya masuk polisi 50 tahun yang lalu itu sudah ada gitu. Di setiap ada pertunjukan kayak gitu, yang jaga berbuat curang itu hampir selalu ada. Intinya adalah perilaku koruptif yang seperti itu sulit untuk dihapus di lingkungan polisi ya. Dan ternyata ada dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat dan juga nggak peduli Polsek pangkatnya Kemayoran. Prajurit, pangkatnya bintara, pangkat perwira, kalau sudah terlibat dengan seperti itu sama saja menurut saya. Yang dari pengalaman saya yang lihat itu. Dan itu mestinya harusnya itu menjadi perhatian daripada setiap pimpinan di wilayah ya untuk mengecek masalah itu. Tapi sayangnya selama ini perilaku yang koruptif kayak gitu tuh belum menjadikan perhatian
pimpinan-pimpinan di wilayah itu untuk itu dibersihkan sama sekali gitu. Iya. Pak Arianto, ini kita tahu ini oknum, polisi juga bergerak dengan cepat dengan memanggil mereka dan juga diperiksa divisi Propam Polri. Tapi apa yang ada missing link-nya sehingga mereka bisa berbuat seperti ini? Kalau tadi Pak Arianto bilang tidak hanya 18 saja, lebih sebenarnya jumlah oknumnya. Kemudian tadi Prof Wahyu juga sempat bilang ini nggak cuma sedikit loh, sebenarnya banyak juga gitu. Masih banyak, saya mengakui ya, karena banyak sekali yang tidak ketahuan tuh sejak saya berdinas itu memang banyak kayak gitu. Dan itu sebetulnya harusnya menjadikan perhatian dari kalau pimpinan Polri ya, kalau polisi itu mau baik gitu, mestinya itu perilaku koruptif itulah yang harus diberantas. Kalau ini betul-betul memalukan sekali ya menurut hemat saya. Berantasnya gimana Pak? Missing link-nya di mana, pengawasan? Memberantasnya adalah melalui pengawasan yang kuat. Kalau pengawasan yang kuat itu maka yang bertindak pasti dia akan takut. Tapi kalau pengawasannya lemah, apalagi pengawasan ikut-ikut, nah itu lebih susah lagi, itu nggak bisa hilang-hilang kan gitu. Nah kemudian yang kedua adalah sanksi yang kuat harusnya itu diterapkan pada para pelanggar, oknum-oknum yang pelanggar itu. Dan sanksinya itu harusnya disesuaikan dengan bobot daripada kesalahannya. Kalau seperti ini, ini menurut hemat saya, walaupun ya cuma isinya meras itu kan sudah jelas melanggar aturan kan, menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Tapi ini memalukan negara kan itu kan. Iya, Pak Arianto sudah berkomunikasi dengan Kapolri mengenai kasus ini. Apa responnya? Saya paling cuma menyarankan tindak tegas, berikan efek yang sangat shock terapi gitu ya. Dan saya juga mengapresiasi polisi kemarin sudah mengumumkan ya humas gitu ya bahwa cepat ini juga cepat. Tapi kalau menurut hemat saya nih orang ini patut ditindak dengan tegas ya. Hari itu juga, hari besok ini di sidang etik dan besoknya kalau perlu dipecat, dicopot di depan umum supaya masyarakat Malaysia bisa ngelihat bahwa inilah sanksi yang dijatuhkan kepada ini. Dan di samping itu polisi-polisi yang lain juga akan melihat, oh kalau gitu itu memang sangat tidak bisa ditolerir lagi gitu ya. Kalau cuman ditindak tegas kemudian siapa yang dirugikan suruh lapor, saya kira itu kurang menimbulkan efek jerah. Ini momen terbaik untuk menimbulkan efek jerah menurut saya. Efek jerah, Prof Wahyu setuju dengan efek jerah ini? Seharusnya apa jangan-jangan selama ini efek jerah belum berpengaruh banget gitu? Iya, jadi begini, saya punya mahasiswa polisi semua. Saya kebetulan kasus ini muncul saya diskusikan. Mereka para perwira yang nanti akan jadi pimpinan semua. Pangkatnya kan itu AKP sampai yang kompol. Mereka melihat bahwa persoalan ini muncul karena ada modus yang dibiarkan, berarti pengawasan lemah. Ya, menurut mereka nih, yang ngomong polisi ini yang ngomong ya, mereka polisi junior bilang itu. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya pribadi sebagai akademisi, kita jangan mudah berlindung dengan oknum, dikit-dikit oknum, dikit-dikit oknum. Kalau semua oknum, memang jumlahnya dari yang melakukan ini dengan 460.000 anggota polisi sangat kecil, mungkin hanya 0,9%. Tetapi ini kan punya dampak yang buruk. Pertama, institusi legitimasi jadi buruk. Yang kedua, pengaruh kepada apalagi dengan melibatkan warga negara asing kepada negara. Dampak ini kan harusnya menjadi problem di Polri yang kalau di politik itu ada sanksi ringan, sedang, berat. Harus berani bicara ini sanksi berat. Ketika hanya sanksi ringan, nanti hukumannya hanya minta maaf pada pimpinan, nggak ada gunanya. Tadi kalau kalau Pak Arianto menyalankan harus tegas, ya saya kira ketegasan itu harus muncul dalam bentuk bukan statement, tapi tindak nyata. Saya tidak setuju dengan banyak pihak yang hanya mendorong, meminta mendorong. Ya, respon itu harus bisa, misalkan mohon maaf lah, kalau ada lembaga yang punya kewenangan untuk memberikan dorongan, ya tertulis. Artinya statement itu bukan hanya hal yang yang sekedar manis bibir saja. Karena begini, ini yang banyak. Mengapa ini muncul dan berkembang? Karena kalau dulu tadi Bang Pak Anies tadi kan tidak beredar luas karena semua didiamkan. Sekarang kan orang berani speak up, berani ngomong apa adanya dan ada medsos. Gampang viral ya? Ya, mudah viral. Jangan sampai setiap ada kejadian selalu no viral no justice. Kalau ini berkesinambungan kan jadi buruk. Saya sebagai akademisi melihat kalau dari teori ketika masalah itu tidak selesai berarti
solusi atau terapi yang diterapkan salah. Ibaratnya dokter lah, dokter ngasih obat, kalau nggak sembuh-sembuh berarti salah ngasih obat. Berarti kalau selama ini ditindak tapi itu pada berarti obatnya salah. Ya karena jumlahnya setidaknya memang menghilangkan nggak mungkin, menghilangkan nggak mungkin. Tetapi kalau sampai berulang berarti kan ada kejadian yang ada solusi yang keliru. Kalau sampai kayak gini, Prof, artinya bisa dong pidana pemungutan liar atau pungli? Harusnya ada keberanian memutuskan itu. Karena begini, kalau di dalam sidang kode etik itu kan diputuskan etik dulu, baru pidananya. Nah, sehingga kalau ini saya belum tahu putusannya apa sidang etiknya ya. Tapi kalau sidang etik itu dinyatakan berat, berarti harus ada pidana dan harus diproses. Kalau pidananya terbuka, saya kira publik juga akhirnya paham bahwa polisi mau serius, polisi mau berbenah diri, dan dunia internasional, apalagi dunia pariwisata ini kan sudah digenjot-genjotnya. Kita butuh banyak uang untuk, artinya kebutuhan itu mendesak. Jadi ini kan berantai nih Mbak. Ketika ini nggak diatasi, dampaknya ke banyak pihak. Jadi ini saya kira harus ada keberanian. Saya dari akademisi kemarin teman-teman dengan para mahasiswa saya bilang, berani nggak kalian untuk bikin analisa, nanti kita secara resmi tidak perlu terbuka tertutup kepada pimpinan. Oke, mereka berani dan saya akan dorong ini. Mungkin ini kan lagi liburan, nanti Januari saya lakukan ya. Apalagi sekarang ini saya dalam Pak Altanto, saya berkasus sekarang ujian-ujian saya lakukan dengan langsung uji kasus. Dan uji kasus itu langsung saya sampaikan secara tertulis kepada pimpinan. Karena mereka ini geram juga, tetapi ketika kemudian geraman itu tidak ada follow up, akhirnya frustasi juga. Dan ini berbahaya. Iya. Kalau kita berbicara mengenai kerugian negara, Bu Ros, ini kan lumayan fantastis ya nilainya juga, karena nanti takutnya pada nggak mau datang nih karena khawatir, karena takut tidak nyaman dan lain sebagainya gitu. Nah, paling tidak dengan kondisi seperti ini, apa dong yang bisa membuat Indonesia tuh tidak dinilai negatif, jadi tetap aja wisatawan itu datang lagi gitu ke Indonesia? Ya, saya nih terima kasih nih ya, karena ada institusi, ada akademisi, karena kita harus berkolaborasi. Lagi-lagi betul sekali yang tadi Prof, akhirnya itu menjalar untuk terutama di bidang pariwisata. Terima kasih ini saya diundang ya, karena pariwisata adalah tonggak punggung juga untuk mendapatkan devisa nomor 2 sekarang ini Mbak. Jadi itu sangat-sangat signifikan. Jadi betul kemarin yang saya bilang itu untuk keamanan itu adalah yang nomor 1. Selain kalau kita berbicara dari paket harga dan yang lain-lain, kenyamanan itu juga sangat penting. Yang pertama. Dan kedua, ini kita betul-betul lagi dengan Bu Menteri, Wakil Menteri dan seluruh jajaran dari Kementerian Pariwisata ingin meningkatkan wisatawan mancanegara. Khususnya kita bisa contoh lah ini Malaysia. Malaysia itu sebelum COVID sudah 28 juta. Kita 16,9 juta, Mbak. Waktu sebelum COVID sudah jauh signifikan. Padahal penduduk kita 10 kalinya Malaysia. Dan mungkin keindahannya, maaf sekali, seluruh negara yang kita kunjungi Indonesia ini yang terbaik. Dan apalagi di Timur Tengah, dia bilang jannah, Indonesia jannah, surga dunia. Itu sudah terbukti. Dan dari riset semua. Tapi kenyataannya seperti itu. Itu saja yang tadi saya bilang. Saya sebagai ketua umum dan seluruh pengurus dan seluruh dari travel agent ingin sekali wisatawan mancanegara datang. Termasuk dari gubernur-gubernur. Kembali kepada keamanan. Terima kasih sekali lagi. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan ini ditindak yang tegas. Karena efek jera itulah. Tapi juga mudah-mudahan juga ya, ini juga kenyamanan dari kepolisian. Maaf ya. Ada tidak Bu Ros catatan-catatan lah paling tidak dari secara keseluruhan kekurangannya kita di pariwisata, apalagi juga kasus DWP ini juga kan menambah daftar catatan di mana wisatawan kita ini berkurang gitu jumlahnya. Ya, betul. Pastinya ya, setiap ada tindakan. Nah, besok nih misalnya kita lihat ya dari Malaysia, itu langsung pasti apapun terutama keamanan itu pasti turun drastis. Jadi kita harus nanti kadang-kadang malah ada peraturan dari Malaysia. Mudah-mudahan enggak, karena kita negara tetangga. Kadang-kadang ada salah satu negara yang sangat drastis. Jangan datang ke Indonesia, di ban. Mudah-mudahan dengan kepolisian melakukan tindakan yang sangat cepat. Saat ini udah divisi Propam Polri, kemudian ini merupakan langkah bentuk kita benar-benar akan memberantas hal seperti ini ya, oknum-oknum ya. Betul sekali. Jadi itu sangat concern, terima kasih ditindak dengan tegas.
Dan kemudian juga mudah-mudahan ini terima kasih juga di Indonesia ini ada polisi pariwisata. Nah sebetulnya harusnya kemarin juga saya kaget harusnya itu dilibatkan polisi tidak dilibatkan, pariwisata. Saya sih melihat tidak ada ya. Nanti saya coba lihat itu kan sebetulnya kenapa ada polisi pariwisata, dia udah diedukasi bagaimana senyaman-nyamannya terutama untuk wisatawan. Terus ini kan event besar-besaran juga ya tiap tahun ya. Kalau berkaca dengan tahun-tahun kemarin, apakah ada informasi ataupun catatan-catatan negatif? Nah, terima kasih. Pada saat itu alhamdulillah tidak di speak up. Nah, kadang-kadang yang tadi ini mungkin ada tapi sangat kecil atau mungkin juga internal dari itu. Tapi kan ini karena besar dan di speak up tadi kata Prof. Dan mudah-mudahan ini dan warga negara asing dan lagi warga kan, negara asing lagi. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan ada plus dan minusnya kalau kita di speak up. Yang pertama jadi nanti seluruh negara tahu kan dia jadi worry. Tapi juga misalnya ada positifnya jika oh ini loh betul-betul yang tadi dari institusi ditindak dan dengan tegas, dan mudah-mudahan saya berharap lagi karena saya membawahi 7.000 travel agent yang berharap betul-betul dari pariwisata dan tidak hanya seluruh dari anggota saya, tapi pemerintah pun ini adalah tulang punggung juga, adalah karena pariwisata ini yang tadi maaf tanpa dukungan pemerintah kita udah devisa nomor 2 Mbak. Jadi apalagi kalau semua kita berkolaborasi dan kenyamanan, kemarin kita udah di kenyamanan, kemudian harga bagus, terusnya juga hospitality-nya sangat baik, tapi alhamdulillah seluruh wisatawan mancanegara saat ini kalau menyatakan hospitality Indonesia number 1. Nah itulah mudah-mudahan semua dari hospitality, dari harga dan keamanan bisa dijaga. Percayalah kita berbareng-bareng kita kalahkan, bukan kita harus bersaing dengan negara yang sukses. Itulah mudah-mudahan kita bisa juga menyamai minimal kedatangan wisatawan mancanegara seperti Malaysia. Kita sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pihak kepolisian secara cepat memanggil mereka di divisi Propam Polri, tapi langkah selanjutnya juga ditunggu bagi kita ya, karena ini berhubungan juga dengan warga negara asing yaitu Malaysia. Kita akan bahas usai jeda, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam, kami segera kembali. Kita lanjutkan dialog pemirsa. Pak Arianto, kalau misalnya Anda sebagai dari penasehat ahli Kapolri, apa sudah ada ketentuan dari, tadi kan Pak Arianto sempat menjelaskan ya bahwa Pak Kapolri bilang ya udah tindak tegas aja gitu. Nah tindak tegasnya ini seperti apa Pak Arianto? Selama ini apakah hanya berhenti di etik atau bisa juga dipidanakan pungutan liar? Ditindak tegas itu artinya ditindak dengan suatu kenyataan yang kelihatan tindakan itu. Kalau saya menerjemahkannya gitu. Dan saya ini mengharapkan mudah-mudahan perintah Kapolri itu diterjemahkan oleh para pelaksana di bawah itu untuk menindak tegas dalam rangka untuk memberikan shock terapi kepada kejadian yang sangat memalukan ini gitu ya. Jadi saya berharap ini tindakan tegas Kapolri itu diterjemahkan dengan gini, misalnya ya. Orang yang terlibat itu langsung segera diadili hari ini melalui kode etik, dan kode etiknya terbuka gitu ya. Kemudian jatuhkan hukuman seberat-beratnya. Kalau menurut ukuran saya ini, karena macam-macam ya pelanggarannya, banyak sekali ya. Satu, menyalahgunakan kewenangan, itu mengenai penyalahgunaan tugas di dalam narkoba, kan itu meriksa gitu. Kemudian melakukan pungli, kemudian melakukan korupsi kan itu kan. Dan yang terakhir adalah mencemarkan nama negara di mata dunia, dan kemudian mengganggu pariwisata, kan dia itu sebagai semacam sabotase kan itu kan. Jadi karena salahnya yang bertumpuk-tumpuk ini, dan ini sudah terbukti, nggak perlu lagi kode etik yang pakai bikin komisi kode etik berlama-lama gitu. Saya kira ini menurut hemat saya, ini kesempatan bagus untuk polisi untuk bebenah, untuk membuktikan diri bahwa saya berkomitmen untuk memperbaiki polisi ini. Contohnya ini loh, kasih contoh tindakan yang jelas gitu. Mumpung ada kayak gini, seluruh dunia melihat, dan kita tunjukkan bahwa kesungguhan kita itu tindakan yang nyata itu. Itu saya berharap apa yang ngomongkan oleh Pak Kapolri tindak tegas itu diterjemahkan seperti itu, bukan ditegas cuman kemudian wah dipanggili sekarang ngomongkan gini lagi mau dikritik, tapi nggak jelas apa tindakannya.
Pak Arianto, Itu. perlu tidak sampai ke ranah pidana? Kalau tadi kita mendapatkan informasi dari Malaysia, berita ini sudah diangkat di media Malaysia, kemudian juga pihak kepolisian sana juga bekerja. Ranah pidana itu menyertai pasti. Kalau polisi itu salah itu Bu ya, bisa kena hukuman disiplin, bisa kena kode etik, bisa kena pidana. Nah kalau ini kan tadi saya sebutkan ada pidananya kan, Iya. korupsi jadi dan gratifikasi. Tidak hanya berhenti di etik saja ya, etiknya untuk itu kasus-kasus langsung tertentu dipecat, berhenti di etik copot. saja. Nah, kemudian pidananya diperiksa selanjutnya. Iya. Karena polisi tidak kebal dari hukum kalau melakukan tindakan pidana, tetapi tindakan itu bisa diketahui oleh masyarakat gitu loh, terutama oleh masyarakat Malaysia ini loh, kayak gini loh, gara-gara gini ya? Gitu, supaya terbuka dan diketahui oleh semua. Baik. Efeknya adalah untuk lingkungan polisi sendiri supaya yang seluruh Indonesia sadar ya, dan kemudian untuk masyarakat bahwa polisi itu benar-benar ini, dan masyarakat supaya tidak takut lagi kalau menyampaikan keburukan polisi. Orang asing juga ini loh, nggak jangan kapok lah ke Indonesia ini sudah dihukum gitu. Pak Arianto, 18 oknum ini kan memang sudah diperiksa. Nah, artinya kalau atasan mereka diperiksa juga? Saya menyarankan atasannya harus diperiksa apakah dia ikut membiarkan atau dia ikut terlibat itu. Harus diperiksa perkara nanti terbukti apa tidak. Ya? Iya harus tuntas, karena kalau udah orang banyak, apalagi ya diskresi ini. Diskresi untuk memeriksa orang secara random apakah itu kena narkoba. Itu nggak mungkin dilakukan oleh seorang petugas di lapangan, itu pasti unit. Keputusan unit pasti itu, pasti kepimpinan unitnya yang memerintahkan kayak gitu. Entah kepala unit dalam ikatan peleton atau kompi atau bahkan mungkin kapolresnya atau siapa saya nggak tahu. Wow, ya. Itu harus diperiksa itu. Gitu. Harus diperiksa sekaligus ya, secara tuntas. Itu. Kalau dari Prof. Wahyu melihatnya selama ini apapun yang dilakukan oleh oknum kepolisian berhenti sampai di etik saja atau banyak juga yang dipidanakan berdasarkan dengan kasus-kasus tertentu, salah satu pemungutan liar. Jadi begini Mbak, dalam teori itu memang ada kecenderungan untuk melindungi korps, melindungi karena institusi ini kan harus juga dijaga. Tapi kalau menurut saya ketika suatu perilaku personil itu sudah punya dampak dari disebutkan Pak Arianto, jadi sudah sebegitu, saya kira kita tidak lagi melindungi korps karena saya katakan ini bukan oknum lagi, tapi orang yang nggak cocok dari polisi. Maka kalau sanksinya memang dipecat ya dipecat, karena yang mau jadi polisi baik itu banyak. Tugas polisi itu kan, iya. Jadi tugas kasihan polisi, citranya mereka yang polisi iya, baik tugas ya. polisi itu kan sebetulnya di seluruh dunia tugas polisi itu kan satu memberikan jaminan keamanan, kemudian dua memberikan jaminan rasa aman. Rasa aman ini kan bentuk yang dirasakan orang. Ini kan orang tadi disebut oleh Ibu tadi orang luar negeri jadi takut ke sini ya. Kemudian ketika tindakan-tindakan itu hanya sekedar apa ya, pokoknya ada entertainnya lah kepada publik, ini sudah ada kerja. Selama ini kan seperti itu. Maka ketika kita bicara oknum, maka kita akan selalu ingin melindungi. Nah, penyakit ingin melindungi itu yang berbahaya. Nah, tugas polisi itu kan menjaga peradaban. Agar orang beradab, ini kan nggak beradab ini. Nah, saya kira ini yang ketegasan yang tadi disampaikan Pak Arianto itu menurut saya ini saatnya lah polisi untuk tidak saja berbenah, tetapi menunjukkan fakta dan bukti karena yang mau jadi polisi baik itu banyak. Nah, dan daftar polisi kan banyak. Jangan sampai ya, tercoreng ya. Iya, karena jumlahnya memang hanya 0,0% dari 460. Tetapi dampaknya kan sangat besar. Saya kira dampak ini harus menjadi ukuran bahwa perilakunya ini merugikan institusi. Ya. Nah, karena di dalam etika itu kan ada etika negara, ada kelembagaan. Etika kelembagaan itu bicara mengenai sikap dan perilaku yang merugikan institusi. Karena dia bicara mengenai kaitan dengan tugas pokoknya. Saya kira aturan sudah jelas, perpolnya sudah ada. Sekarang jangan ini hanya menjadi semacam entertain aja untuk publik, itu yang enggak menurut saya. Selama ini kan publik dibuai dengan sudah kita periksa, sudah kita lakukan. Ya, penyakit ini saya kira harus apalagi menyangkut negara lain ya, Prof ya. Nah, kalau tadi Pak Arianto kan juga bilang ya sudah periksa saja atasannya juga, jangan-jangan memang ada keterlibatannya. Artinya ke depannya nih pengawasan seperti apa nih kalau misalnya runutannya juga, ada kelemahan bisa pada personil, bisa pada pengawasannya. Dan itu sudah diatur di dalam ketentuan. Ketentuan ini jangan hanya sekedar ketentuan, ya sekedar aturan. Kan di dalam kode etik itu jelas mana boleh, mana tidak. Ya. Jangan sampai ini hanya sekedar
di atas kertas saja. Nah, ini saya kira keberanian-keberanian itu harus dilakukan lah, karena kalau kita bicara soal regulasi, aturan sudah ada semua. Ini tinggal kita mau atau tidak gitu ya. Untuk melakukan itu ya. Iya. Kalau dari buruh sendiri melihatnya, kira-kira kalau dari buruh nih inginnya hukumannya seperti apa nih? Ya, saya setuju dengan Pak Arianto, Prof ya. Ada pepatah, jangan karena nila titik rusak susu sebelanga. Sebenarnya kan ini hanya oknum, ya kan? Jadi betul-betul ini sebagai institusi ya, Pak Arianto juga tadi kalau bicara-bicara gemes gitu kan dengan Prof. Karena lagi-lagi karena nilai titik ini akhirnya rusak semua, terutama di bidang pariwisata. Ini uang kalau memang di dalam itu besar 32, tapi untuk kita ini pembisnis, untuk mendatangkan wisatawan mancanegara itu tidak ada artinya. Tapi ini yang tadi dampaknya, gitu. Dampaknya ini sangat hebat. Masif yang tadi ya masif sekali. Dan kalau tindakan yang tadi sudah disampaikan dengan Pak Arianto, dengan Prof, saya setuju, tindak dengan tegas. Karena apapun ini harus betul-betul, apalagi sekarang ini, aduh, itu kan media sudah sekarang udah ke seluruh dunia, tidak hanya Malaysia. Kalau dulu mungkin hanya Malaysia, terus tidak. Ini kan udah ke seluruh dunia. Lagi-lagi saya ingin juga kalau untuk tindakan-tindakan yang tegas itu wewenang tadi Kompolnas kepolisian. Ya, betul. Kemudian dari segi pariwisata, mudah-mudahan ini betul-betul citra ini, marilah seluruh ya Pak Arianto, Prof. Apalagi ini saya terima kasih Prof. Saya juga dosen, kita mengedukasi selain dari saya sendiri sampai ambil untuk kuliah untuk hukum itu kan bagaimana tata cara. Dan saya terima kasih Prof, itu kita harus mengedukasi. Sementara kita lagi mengedukasi bagaimana masyarakat cinta Indonesia itu sendiri. Kita lagi berusaha dari seluruh kementerian maupun presiden kita. Terima kasih Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya kan, khususnya pariwisata. Marilah ini benar-benar ini jangan lagi kejadian yang tadi saya sangat surprise waktu itu, makanya saya walaupun tadi macet dan mendadak saya datang supaya ini betul-betul citra Indonesia di mata dunia akan lebih baik. Kalau selama ini buruh tidak pernah ada masalah dengan polisi pariwisata yang memang dilibatkan dalam suatu event, hal-hal tertentu tidak pernah ada masalah ya? Iya. Terima kasih, alhamdulillah, karena yang tadi, karena polisi pariwisata kan udah diedukasi, dia sangat baik, dan kita kalau sudah dengan ada polisi pariwisata kita nyaman, karena dia betul-betul didik untuk bagaimana kenyamanan khususnya wisatawan mancanegara itu terpenuhi. Baik, Pak Arianto, perlu tidak edukasi ulang, sosialisasi ulang betapa pentingnya nih menjaga marwah kepolisian? Ya, saya kira peristiwa ini ya mengingatkan kita kepada polisi ya, Polri internalnya itu. Ini juga saya pesankan pada Polri karena saya penasehat ya. Jangan hanya mendidik polisi pariwisata, dididik baik-baik supaya menjadikan turis itu nyaman sehingga meningkatkan turis. Tetapi juga kepada polisi yang lain itu, polisi pada umumnya itu harus punya tourist minded juga, supaya turis-turis itu datang ke Indonesia harus nyaman, harus diperlakukan dengan baik. Apalagi ini diperas kan kayak gitu. Jadi, nah, untuk menunjukkan bahwa itu memeras turis itu adalah satu kesalahan yang besar, maka contoh kasus ini kalau saya setuju 18 orang itu langsung diperiksa hari itu juga, tentukan hukuman yang terberat yaitu PTDH. Dan kemudian kalau mau pidana mau ditetapkan apa tidak, termasuk pimpinannya juga diperiksa apakah dia itu membiarkan atau dia mengendalikan atau dia memang tidak tahu. Nah, itu dikoreksi juga. Diumumkan seluruh Indonesia supaya polisi semua tahu dan masyarakat juga tahu, kemudian masyarakat internasional juga tahu, sehingga kita sama-sama ini memperbaiki polisi itu. Bukan kalau polisi sendiri saya kira nggak bisa tanpa dikoreksi dengan udah di medsos gini tiap hari diberitakan gini aja tetap ada aja terus kan itu. Nah, ini kan keterlaluan kayak gitu. Saya kira nih event ini bagus kalau untuk mengingatkan polisi supaya baik. Terima kasih Pak Arianto, Burus, terima kasih Prof Wahyu, terima kasih sudah datang di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita sama-sama menantikan ya bagaimana dengan proses hukum dan juga termasuk etik dan juga sanksi yang berat, sehingga tidak akan ada lagi nih cerita-cerita oknum polisi yang melakukan hal-hal yang tidak baik yang tercela seperti ini ya. Terima kasih.